Selamat hari Minggu bagi kita umat HKI Siborong-Borong Kota. Minggu tanggal 18 Desember 2022. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKI nomor 40 ayat 1 dan 2. Ada suara yang berseru, persiapkanlah di padang gurun, jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara, jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, yang maha pengasih dan maha penyayang, betapa besar kasih-Mu kepada kami, karena Engkau telah memberitahukan bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, berilah kami iman yang teguh dan kesetiaan kepada-Mu Yesus Kristus, sehingga kami tetap bertekun dalam doa dan waspada menyambut kedatangan-Nya kembali, untuk menjemput kami pada akhir zaman. Oleh karena itu ya Tuhan, berikanlah Roh-Mu agar kami senantiasa bertekun dalam penuh sukacita, menantikan kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pengganti dasar kita Tuhan, yaitu yang tertulis pada Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada kekuatan Tuhan. Ya Tuhan, berilah kepada kami kekuatan untuk menuruti segala firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKI nomor 39 ayat 1 dan 2. Pengakuan dosa dan janji tentang pengampunan dosa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kudus dan Pengasih sampai selama-lamanya. Sesungguhnya kami tidak layak untuk berdiri menghadap Engkau karena dosa-dosa kami. Kami sering meragukan firman-Mu dan melupakan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Seharusnya kami patut dihukum karena dosa dan pelanggaran kami tersebut, ya Tuhan. Firman Tuhan sebagai janji pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Epistel pada minggu kita hari ini tertulis di dalam Yesaya 7 ayat 10 sampai 16. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu sesuatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKI nomor 45 ayat 1.
Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKI nomor 591 ayat 1 sampai 2. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Terima kasih Bapa di sorga dalam Yesus Kristus Tuhan kami, atas kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami yang bersekutu di rumah-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami boleh bersekutu di rumah-Mu. Terimalah Tuhan kidung pujian kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan kiranya Tuhan juga berkenan untuk menghapus segala dosa pelanggaran kami. Sebentar kami akan mendengar sapaan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu Advent yang keempat ini tertulis dalam kitab Roma pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang pertama dan berakhir di ayat yang ketujuh. Kitab Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Saya akan bacakan firman Tuhan yang tertulis
dalam kitab Roma tersebut. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita sambut dengan bernyanyi, firman-Mu menjadi terang. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yakub memiliki 12 anak. Dan 12 anak Yakub tersebut, itulah yang menjadi ke-12 suku Yehuda. Dan hanya kepada suku Yehuda lah Yakub memberikan berkat untuk menjadi pemimpin. Kita bisa baca dalam Kejadian 49 ayatnya yang ke-10. Demikian disebut dalam firman Tuhan tersebut, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kita mengetahui bersama-sama bahwa Isai adalah suku Yehuda. Dia adalah keturunan Yehuda. Dan dari Isai memperanakan Daud. Daud kita ketahui bersama adalah Raja Israel yang menyatukan ke-12 suku keturunan Yakub atau ke-12 anak-anak dari Israel. Kita ketahui bersama bahwa Yerusalem menjadi pusat kerajaan dan pusat penyembahan Yahweh dan kerajaan Israel pada masa Raja Daud. Beritanya sungguh luar biasa dan menjadi satu kebanggaan bagi umat pilihan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, sebagaimana berita pengharapan kedatangan Mesias
yang sudah disuarakan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama akan lahir dari tunas Isai, akan lahir dari keturunan Yehuda, akan lahir dari keturunan Raja Daud. Janji Tuhan Jehovah dalam perjanjian lama tersebut telah digenapi. Dan dari sisi kemanusiaan, dari sisi daging, Yesus lahir dari keturunan Raja Daud. Yesus Kristus itulah yang diberitakan oleh Injil. Yesus Kristus, kabar kesukaan atau Injil, kabar baik, itulah yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Bahwa Yesus adalah 100% manusia sejati. Dan 100% Yesus adalah Allah itu sendiri. Karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka kematian adalah upah manusia yang berdosa itu. Sebab semua manusia berdosa, tidak seorang pun yang dapat menyelamatkan atau melepaskan dirinya dari maut. Tuhan Jehovah, hanya Dialah yang dapat dan hanya Dialah satu-satunya penolong, pembebas umat manusia dari kematian yang kekal tersebut. Namun saudara yang kekasih, Tuhan Jehovah tidak bisa membebaskan atau menyelamatkan manusia dengan keilahiannya, dengan kemuliaannya. Manusia harus diselamatkan dalam daging kefanaan manusia itu. Allah atau Tuhan Jehovah harus menjadi daging. Tuhan Jehovah harus menjadi sama dengan manusia, harus masuk ke dalam daging kefanaan manusia. Itu sebabnya Natal adalah peristiwa di mana Allah menjadi manusia, atau yang sering kita dengar dengan istilah incognito. Allah meninggalkan kerajaannya di sorga, menjadi manusia yang fana. Hanya dengan demikianlah Tuhan Jehovah menebus manusia yang sudah menerima upahnya adalah upah maut. Dia menebus umat manusia dengan kematian di kayu salib, bangkit dan hidup dari kematian. Yesus adalah sungguh Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Injil yang dijanjikan Tuhan Jehovah telah digenapi sekarang oleh Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus dipanggil untuk memberitakan Injil Allah. Kita telah sama-sama membaca dan mendengar pembukaan surat Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa Paulus mengatakan dirinya adalah hamba Tuhan, hamba Kristus, hamba doulos Kristi, seorang hamba. Tugas utamanya melaksanakan dan melayani Tuhan ataupun majikannya dengan penuh kesetiaan. Hamba adalah milik dari tuannya. Rasul Paulus tidak mengatakan bahwa dia adalah hamba pelayan yang dimiliki oleh Yesus Kristus, menjadi milik Yesus Kristus. Dan juga Rasul Paulus mengatakan bahwa dia dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Kerasulan Paulus bukan karena kehendaknya. Kerasulan dan tugas panggilan Rasul Paulus bukan untuk menonjolkan dirinya. Apostel Paulus, Rasul Paulus dipanggil untuk memberitakan Injil Allah hanyalah dengan tugas panggilan dan kuasa dari Yesus Kristus untuk sebagai misi ataupun orang yang diberi wewenang dan diutus untuk suatu tugas tertentu, yaitu memberitakan Injil Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, memberitakan Injil adalah untuk menuntun semua orang, menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat hanya kepada Yesus Kristus. Dan juga kepada jemaat yang tinggal di Roma,
mereka juga turut dalam kasih Allah yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Memberitakan Injil Allah, di mana Tuhan Yesus adalah sebagai pusat, sebagai isi pemberitaan dari Injil Allah itu sendiri. Memberitakan Injil Allah adalah memberikan pengertian dan pemahaman yang mantap, yang sungguh mengenai Tuhan Yesus. Di ayat 3 dan ayat 4, di perikop khotbah kita pada saat ini, Rasul Paulus meringkaskan kristologi Yesus, bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Mesias. Yesus sungguh-sungguh anak Allah dan Allah itu sendiri melalui kuasa kebangkitannya dari kematian. Sungguh Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah kristologi yang diringkaskan Rasul Paulus dalam perikop khotbah kita di Minggu Advent yang keempat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, sesuai dengan pujahan atau tema di Almanak HKI, sambutlah Dia yang dijanjikan oleh Allah. Dia yang dimaksud adalah Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana cara kita menyambut Tuhan dan Juru Selamat? Bagaimana kita menantikan kedatangan Tuhan dan Juru Selamat? Ketaatan yang sebagai buah dari iman percaya setiap orang yang percaya bahwa Yesus sungguh Tuhan, bahwa Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah Mesias yang telah digenapi janji Tuhan dalam perjanjian lama. Tuhan Yesus adalah pembebasmu, penolong kita, sungguh Juru Selamat kita. Jika Yesus adalah Tuhan, maka kita adalah hambanya. Namun saat ini yang terjadi, manusia menjadi tuan, menjadi majikan. Tapi Tuhan Yesus jadi hamba manusia itu. Karena perbuatan manusia sering menonjolkan dirinya. Karena manusia itu sering meninggikan dirinya. Padahal Yesus datang ke dunia ini, Dia mengosongkan dirinya. Dalam Filipi pasal yang kedua ayatnya yang ke-7, bahwa Yesus yang berkenosis, yang mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus yang adalah Tuhan, Lord, majikan. Dia mau membungkuk sampai sedemikian rendahnya. Dia mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dengan satu tujuan mulia, agar kita umat manusia dan dunia ini dibebaskan, diselamatkan, dilepaskan dari kuasa maut kematian kekal. Menyambut Tuhan dan Juru Selamat berarti sama seperti Yesus mengosongkan dirinya. Demikian juga orang percaya untuk menyambut Tuhan dan Juru Selamat. Lepaskan keinginan dagingmu, sangkal dirimu, kosongkan dirimu, kosongkan hati dan pikiranmu. Lepaskan keinginan daging dan mulailah untuk menuruti, taat kepada Tuhan, taat kepada kehendak Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Yesus adalah Tuhanmu, jika Yesus adalah Tuhan atau Lord majikanmu, berarti setialah sama seperti seorang hamba, setia untuk melayani Tuhannya. Seperti Yesus yang sudah melepaskan, mengosongkan dirinya, Dia adalah Allah, Dia adalah Allah yang punya kuasa, namun Dia tidak pakai kuasanya tersebut. Dia harus menjadi sama seperti manusia untuk dapat menebus umat manusia dan dunia ini dengan pengorbanannya di kayu salib, dengan kematiannya agar kita hidup untuk selama-lamanya. Menyambut kedatangan Tuhan dan Juru Selamat sebagaimana yang akan kita rayakan
di minggu-minggu yang akan kita lalui pesta Natal, bahwa Allah peduli, bahwa Allah telah datang dari kerajaannya, turun dari kerajaannya surga untuk berada di tengah-tengah umat manusia, untuk membebaskan umat manusia dari belenggu maut dan dosa. Saudara-saudaraku yang kekasih, menyambut Tuhan adalah dengan memberitakan kasih karunia dan damai sejahtera agar orang lain dapat menerimanya. Jangan katakan dirimu telah menerima menyambut Tuhan Yesus, namun orang lain tidak bisa melihat dan tidak bisa menerima kasih karunia dan damai sejahtera, agar orang lain juga dapat percaya bahwa Yesus adalah sungguh Tuhan dan Juru Selamat. Mari saling menguatkan, saling memampukan, dan juga saling menghibur satu sama lainnya, orang-orang percaya bahwa kita adalah satu di hadapan Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan tugasnya melayani Dia, melayani Tuhan lebih sungguh dan lebih sungguh lagi dan lebih baik. Memberitakan Injil Tuhan adalah menghidupi Injil Tuhan, memberitakan kabar kesukaan, memberitakan kabar baik ke setiap bangsa, ke semua penjuru dunia, agar mereka juga menerima kasih karunia dan damai sejahtera. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menyambut, untuk memberitakan kabar kesukaan ke segala bangsa, ke seluruh umat manusia, agar semua dimenangkan dan semua menerima kasih karunia dan sukacita di kehidupannya pribadi lepas pribadi, dan setiap lutut, setiap orang berlutut menerima dan menyembah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sambutlah Dia, sambutlah Tuhanmu, sambutlah Juru Selamatmu dengan pertobatan yang sejati, pertobatan yang sejati dengan ibadah yang sejati. Taatlah melakukan kehendak Tuhan. Itu adalah buah iman percayamu bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus yang memiliki hidupmu, bahwa Yesus yang memiliki otoritas dalam hidup kita. Hanya Dialah yang kita layani, hanya Tuhan Yesuslah yang kita sembah dalam hidup kita hari demi hari. Amin. Kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, bahwa kami telah beroleh kasih karunia, anugerah, dan juga damai sejahtera. Karena Tuhan mau melawat manusia yang penuh dosa ini untuk memberikan keselamatan,
kelepasan dari belenggu-belenggu dosa. Kami orang berdosa, kami yang hilang dari hadapan Tuhan, sekarang kami penuh sukacita, kami beroleh keselamatan melalui salib Kristus. Berkati kami Tuhan Yesus, berkati kami warga jemaat-Mu di HKSI Borong-Borong kota ini, dan juga seluruh orang percaya yang ada di seluruh penjuru dunia ini, agar kami dimampukan dan dilayakkan menjadi hamba-hamba Kristus untuk melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Kami para hamba-Mu, para penatua di gereja Tuhan ini, Engkau berkati senantiasa. Berikan hikmat bijaksana Tuhan, memampukan kami para hamba-hamba-Mu semakin sungguh lagi dengan setia memberitakan kabar kesukaan, kabar baik, kabar Injil-Mu, agar setiap orang percaya menerima kabar kesukaan tersebut dan jiwa-jiwanya juga diselamatkan. Engkau berkati seluruh warga jemaat Tuhan, setiap orang yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Engkau berkati dari anak-anak sampai dengan orang tua. Berkati seluruh pekerjaan kami, berkati seluruh aktivitas kami. Engkau berkati apa yang menjadi keinginan kami, apa yang kami harapkan. Tuhan berikan kepada kami, kiranya Tuhan juga akan memberikannya di waktu yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah Tuhan dan permohonan kami, inilah doa kami Tuhan. Inilah doa-doa kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengabulkannya. Terimalah hidung pujian kami, terimalah pujian kami, terimalah persembahan kami di dalam satu nama yang indah, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur padamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Oh, Yesus Padonda, sondangi bihuriamu, doh sinonda munauri, ai takasuboto galero aku mamujiho suruh matondimu suruh mangula biohaki kambai gogo namibe mangalo dosa sude padau rohanami be marsau tu portibio olan ho Tuhan ubandong aku olan ho toto aporusaku tambai gogo namibe mangalo dosa sude padau rohanami be marsau tu portibion olan ho Tuhan ubandong aku olan ho toto aporusaku sondangi rohanami be suruh tondi
Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat setiap berkat dan napas kehidupan yang boleh kami rasakan. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, di minggu Advent yang keempat, Engkau masih memberikan kami kesehatan. Boleh kami Tuhan berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini, di dalam melaksanakan ibadah kami. Bapa yang baik, pada saat ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk mempersiapkan hati, jiwa dan pikiran kami Tuhan di dalam menyambut kelahiran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami Tuhan, sehingga kami Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan raga kami Tuhan mempersembahkan tubuh kami sebagai ibadah yang sejati di hadapan-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa kepadamu Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berikanlah beliau Tuhan kesehatan, panjang umur dan mudahkan rezekinya Tuhan. Di dalam setiap pelayanan beliau juga Tuhan, Engkau memberikan kekuatan dan hikmat. Berkati juga seluruh keluarga Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini juga kami mau berdoa
buat seluruh jemaat Tuhan, HKI, Siborong-borong kota Tuhan, dari anak-anak hingga orang tua. Tuhan berikan kesehatan, panjang umur dan mudahkan rezeki mereka Tuhan, agar kami Tuhan boleh melakukan segala aktivitas kami Tuhan penuh dengan ucapan syukur. Berkati juga Tuhan pendeta, Parhalado, dan juga setiap jemaat Tuhan di dalam mengembangkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Sehati sepikir Tuhan di dalam melayani Tuhan di dalam gereja-Mu ini Tuhan. Sehingga Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan boleh percaya kepada-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan. Berkatilah pucuk pimpinan gereja kami, HKI seluruhnya Tuhan. Dari Amang Eporus, Sekjen, Preses, Pendeta, Parhalado dan jemaat Tuhan, seluruh warga gereja HKI Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan, berikan selalu kesehatan, panjang umur, berkati segala pekerjaan yang boleh Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Berkati juga Tuhan seluruh pemerintah Tuhan, baik di pusat Tuhan, di daerah, di provinsi, di kabupaten, di kecamatan, dan juga di desa Tuhan. Engkau yang memberikan ke mereka Tuhan hikmat dan kebijaksanaan di dalam memajukan negara kami, negara Indonesia ini Tuhan. Tuhan, banyak pergumulan yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan, jika Engkau memberikan kami kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu Tuhan, kami boleh melakukan dan melaksanakannya itu dengan baik Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami Tuhan semakin dikuatkan, iman kami Tuhan tidak goyah. Ajari kami Tuhan untuk tetap bersandar di dalam hidup kami kepada-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, buat warta jemaat yang sudah kami dengarkan. Berkati jemaat Tuhan yang sudah memberikan ucapan syukur kepada-Mu Tuhan lewat gereja-Mu ini Tuhan. Berikan mereka selalu kesehatan Tuhan, panjang umur, dan limpahkan rezeki, mudah rezeki dan juga damai sejahtera di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus, buat segala dosa dan pelanggaran yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami Tuhan, agar kami boleh layak menerima berkat-Mu yang masih Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan Tuhan Yesus kehidupan kami di sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Janji yang manis kau tak kulupakan.
Marilah kita menyampaikan persembahan kita ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya untuk menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kami mewakili dari Jemaat HKI Siborong-Borong Kota, Resort Siborong-Borong, menyampaikan kepada kita semua warga jemaat, selamat Advent yang keempat, selamat menyambut minggu-minggu ataupun perayaan-perayaan Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya salam, sejarah gereja secara ringkas HKI Siborong-Borong Kota berdiri dan dideklarasikan oleh 7 orang tanggal 17 September 1977. Kemudian besoknya tanggal 18 Agustus melakukan kebaktian yang diberikan suatu lokal oleh seseorang yang mencintai HKI. Deklaratornya saya sendiri, M. Hutasoid, mengantar Hutasoid. Kedua, Ketua Jongi Hutasoid. Ketiga, Ahmad Pujulika Hutasoid atau Situa Jansen Hutasoid. Berikut Situa Mulia Hutasoid. Keenam, Simamora. Kemudian Situa Sabam Hutasoid. Jumlah jemaatnya sudah pasti 7 orang. Kemudian berkembang secara signifikan dan di tahun 2022 jumlah kepala keluarga 165 kepala keluarga. Kemudian 7 jemaat HKI yang ada di sekitar Siborong bergabung membentuk suatu setel atau resort yang namanya Resort HKI Siborong-Borong. Pendeta yang pertama ialah Pendeta Siahaan, Malela Siahaan. Kemudian sekarang yang ke-11 dilayani oleh Pendeta C. Siregar MTH. Gereja ini adalah gereja yang mandiri, bergotong royong, kemudian tolong menolong bahu-membahu dalam
membenahi gereja HKIC Borong-Borong. Pertama dari segi fisik, membangun gereja, sarana prasarana, bisma, dan keperluan-keperluan yang dipentingkan oleh gereja. Kemudian membangun moral, spiritual atau iman untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka berdiri beberapa lembaga, lembaga persatuan perempuan, Manenkur, sekolah minggu, remaja, dan sektor-sektor. Kemudian gereja ini berusaha menjadi gereja pilot proyek, menjadi gereja percontohan untuk HKI di Indonesia. Usaha atau pembangunan sosial yang dilakukan oleh gereja HKIC Borong-Borong Kota. Pertama, kepada orang tua yang umurnya 65 tahun diberikan paket. Kemudian membantu orang-orang yatim piatu dan disabilitas. Yang paling menonjol sehubungan dengan munculnya pandemi COVID-19, gereja HKIC Borong-Borong Kota memberikan bantuan kepada seluruhnya jemaat, memberikan bantuan kepada seluruh jemaat berupa sandang dan pangan. Kami berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kiranya Tuhan melimpahkan rahmat-Nya kepada jemaat HKIC Borong-Borong Kota secara luas untuk resort HKIC Borong-Borong. Sekian, salam.